Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh CNBC Indonesia bertajuk Ganjar jadi capres, Megawati tugaskan ini ke Puan Maharani. Jadi dengan peristiwa hari ini Jumat 21 April yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, saya menggambarkan bahwa Megawati sedang menjilat ludahnya sendiri. Loh, kenapa? Ya, karena kalau kita melihat ke belakang, beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo itu sempat dicuekin Megawati dan konco-koncone di PDIP. Tapi maklum aja saat itu Megawati sedang mati-matian. No, bukan mati beneran. Mati-matian, memeras keringat, memutar otak bagaimana mendongkrak popularitas dan elektabilitas sang putri yaitu Puan Maharani. Hasilnya zong. Karena memang elektabilitas Puan Maharani tidak pernah beranjak dari angka 2%. Ya, kalau soal popularitas memang, tapi masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang gemar atau memiliki hobi matiin mic. Karena itulah mungkin, dan ini realita, nah, akhirnya Megawati menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Mantap kan? Nah, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, kami dari keluarga besar Popole TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi membukakan pintu seluas langit dan seikhlas bumi. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Jakarta, CNBC Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri telah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang. Dia menugaskan berbagai pengurus partai lainnya untuk melakukan langkah pemenangan. Selanjutnya saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberi mandat untuk melakukan monitoring dinamika politik nasional, konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilu 2024, kata Mega dalam pidatonya di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat 21 April 2023. Jadi sejak hari ini resmi PDIP sudah memiliki jagonya yaitu Ganjar Pranowo. Dan itulah yang dimaui oleh oligarki. Loh, kenapa
oligarki kok jatuh cinta kepada Ganjar Pranowo? Nah, ini ada sebabnya. Kita bisa lihat beberapa alasan kenapa oligarki memilih Ganjar Pranowo. Satu, Ganjar Pranowo itu bukan tidak mungkin bakal menjadi presiden selain sebagai boneka, juga presiden yang tersandra oleh oligarki karena diduga kejahatan-kejahatan politiknya dan kejahatan korporasinya yang membuat Ganjar tidak clean. Yang kedua, kenapa oligarki suka dengan Ganjar Pranowo? Karena oligarki sudah tahu cara-caranya Ganjar Pranowo itu ada cara Ganjar Pranowo itu memikat hati para oligarki, yaitu dalam kasus Wadas. Kalau kita amati secara seksama, kasus Wadas sebetulnya itulah tiket Ganjar Pranowo untuk memikat oligarki. Kita lihat kan betapa dia membela kepentingan oligarki ketimbang rakyatnya. Yang membuat Ganjar tersandra lainnya yaitu masalah kasus EKTP yang dilakukan bersama-sama dengan Puan Maharani. Nah, dan banyak kasus yang lainnya, dan ada kasus yang sifatnya moral, yaitu hobinya nonton bokep. Itu kan sebetulnya sifatnya pribadi. Tolonglah sebagai pejabat publik, jangan diumbar. Orang pantes gitu loh. Kita lanjut pada berita berikutnya. Pada kesempatan itu, dia langsung memerintahkan Ketua DPP Bidang Politik PDIP untuk membentuk tim pemenangan. Demikian dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan partai politik. Maka saya juga memberi mandat penugasan pada Mbak Puan membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Kata Mega. Ya, nggak apa-apa sih mau membentuk tim pemenangan, tapi ya jangan membentuk tim pemenangan kecurangan. Artinya jangan membentuk tim pemenangan yang curang, gitu maksud aku. Selain itu, anak dari Presiden pertama RI itu juga meminta seluruh simpatisan anggota dan kader untuk segera bergerak turun ke bawah menyapa akar rumput untuk memenangkan pemilu 2024. Segera kibarkan bendera banteng moncong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu, kata Mega. Ini reporternya Emi _MIJ. Jadi di sini pokoknya Ganjar. Gitu. Nah, kalau sudah pokoknya Ganjar, ini semua bisa diterabas. Nah, ini perlu kecerdasan masyarakat atau rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin ke depan. Jangan kita kembali kecolongan. Ada poin yang perlu dikemukakan di sini dengan ditunjuknya Ganjar Pranowo, PDIP itu akan bernapas lega. Karena kejahatan politik dan kejahatan korporasi yang dilakukannya yang membuat akhirnya PDIP sebagai partai terkorup di Indonesia itu tidak bakal diungkit-ungkit. Kita bisa melihat ungkapan
atau narasi yang diungkapkan oleh Bambang Pacul itu adalah gambaran yang juga bukan tidak mungkin akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebagai petugas partai setelah Jokowi. Jokowi pun merasa lega karena mereka adalah sosok 11-12 yang dalam hal ini kejahatan politik dan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh Jokowi itu pun akan merasa aman dan tidak diungkit-ungkit. Dan jangan lupa bahwa Jokowi bakal sukses membangun dinasti politiknya. Satu hal yang perlu digarisbawahi, baru-baru ini anaknya si Jokowi itu, Kaisang, itu sedang digiring untuk menjadi wali kota di Depok. Ya, kalau saya dengar dari rumor-rumor yang beredar selama ini, sebetulnya penunjukan Ganjar Pranowo itu bukan sesuatu yang sifatnya ujuk-ujuk. Karena saya duga itu berkaitan juga dengan pembentukan koalisi besar dari 5 partai, yaitu PAN, PKB, Golkar, Gerindra, dan P3. Nah, ini adalah sebuah skenario besar dari oligarki untuk kelak menyingkirkan Anies Rashid Baswedan. Nah, skenarionya begini. Koalisi besar ini sudah memiliki capres yaitu Prabowo Subianto, sementara PDIP yang sendirian itu mengusung Ganjar Pranowo. Nah, nanti akan dikondisikan itu akan terjadi head to head antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Siapapun nanti cawapresnya Prabowo dan siapapun nanti cawapresnya Ganjar, yang penting dua kelompok inilah atau dua jagoan inilah yang bakal head to head di tahun 2024. Nah, sementara bagaimana dengan posisi Anies? Nah, ini yang sudah menjadi rumor di masyarakat luas bahwa Anies harus disingkirkan dari perhelatan Pilpres 2024. Baik secara halus maupun secara kasar. Ke depan, oligarki akan terus-terusan menghalangi, terus-terusan akan menyingkirkan, mematikan langkah. Yang penting atau pokoknya Ganjar presiden, Anies minggir. Nah, ya mudah-mudahan prediksi ini atau rumors ini hanya sekedar rumors, bukan menjadi kenyataan. Tapi ini adalah realita bahwa memang oligarki sudah punya dua pilihan, yaitu koalisi besar dan Ganjar Pranowo yang akan head to head. Jadi kalau salah satu menang, ya podo wae. Sama saja. Mereka akan menjadi boneka kedua setelah Joko Widodo. Itu kira-kira analisa yang akan terjadi ke depan. Mungkin itu aja dari saya, Yadi Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driver online Depok.